Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang kutu pada musang. Karena banyak banget yang tanya ya, gimana nih cara ngatasin kalau musang itu berkutu. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu, sebenarnya kutu dari musang itu diakibatkan oleh apa sih? Yang pertama, kalian kurang ngejaga kebersihan dari si musang. Yang kedua, musang kalian itu adopsinya adalah musang liar. Nah, biasanya musang liar ini cenderung berkutu, guys. Kemudian yang ketiga, musang kalian itu ketularan kutu dari musang yang lain atau musang yang udah berkutu ya. Yang keempat, musang kalian itu ketularan kutu dari kucing. Nah, biasanya kutu musang ini sama dengan kutu kucing. Nah, kalau di sekitar rumah kalian itu ada kucing liar, biasanya berpotensi untuk menular kepada musang kalian, guys. Nah, kayak gitu. Nah, terus gimana cara ngatasi ketika musang kita itu udah terlanjur berkutu? Nah, ini ada beberapa cara yang biasa Pak Pet pakai untuk menghilangkan kutu pada musang, guys. Nah, buat kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa sebelumnya untuk subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video tips dan trik juga tutorial lainnya tentang musang dari Pak Pet. Oke, kita bahas yang pertama, bagaimana cara mengatasi musang yang berkutu atau cara menghilangkan kutu pada musang ya. Yang pertama, kalian bisa mandikan musang kalian dengan rebusan air sirih yang masih hangat, guys. Nah, biasanya untuk mempermudah, kalian rebus daun sirih sampai mendidih ya. Setelah itu kalian dinginkan sampai kira-kira anget kuku. Nah, kemudian kalian taruh air rebusan daun sirih tadi di timba atau ember ya. Kalian siapkan timba atau ember, terus kalian taruh air rebusannya di situ. Kemudian kalian rendem musang kalian di air rebusan sirih tersebut sekitar 3 sampai 5 menit, guys. Tergantung dari seberapa cerah cuacanya ya. Nah, kalau misalnya cuaca itu mendung atau bahkan hujan, jangan terlalu lama supaya musang kalian itu nggak sakit, guys. Tapi kalau cuaca lagi cerah banget dan musang kalian itu anteng banget, kalau direndam, nah kalian bisa rendam sekitar 3 sampai 5 menit ya. Dan yang perlu diingat, ngerendamnya itu jangan sampai kepalanya, guys. Jadi kalian pegang ekornya, kalian masukkan ke air rebusan daun sirihnya. Biasanya kan dia keluar di bagian kepala, leher ke atas itu kalian biarin di luar ya, jangan sampai musang kalian tenggelam, guys, kayak gitu. Jadi kalian tahan, kalian biarkan musang kalian itu berendam di air rebusan daun sirih tersebut 3 sampai 5 menit, guys. Nah, nanti biasanya kutu-kutu yang ada di tubuh si musang itu dia bakalan lari ke bagian kepala, guys. Kayak gitu. Jadi karena si musang ini direndam ya dan tinggal leher sampai kepala yang ada di luarnya, yang di atas airnya, itu biasanya nanti kutu-kutunya itu bakal ngumpul di bagian kepala. Dan kalian bisa ambilin si kutunya kayak gitu supaya lebih cepat. Jangan kalian bunuh atau pencetin ya, itu bakalan kelamaan, guys. Kalian siapkan air lain, kalian masukkan aja kutu-kutu itu ke air tersebut. Nanti kutunya itu bakalan mati dengan sendirinya kalau dia kerendam di air, guys, kayak gitu. Nah, dan beberapa kutu yang nggak bisa lari ke kepala si musang, nah itu biasanya mati dengan sendirinya. Jadi kalian bisa lihat nanti ketika kalian ngerendam sambil kalian gosok-gosok kayak gitu, guys. Nah, itu biasanya ketika kalian gosok-gosok nanti kutu-kutu yang mati yang ada di badan si musang itu dia bakalan mengambang di airnya. Nah, itu adalah opsi yang pertama untuk cara membersihkan kutu dari badan musang ya. Kemudian yang kedua, kalian siapkan sisir kucing. Nah, sisir kucing itu ada yang biasanya sisir kucing itu ada yang biasanya tipis, memanjang kayak sisir manusia, tetapi dia memiliki jarak antar sisirnya itu rapat, guys. Nah, biasanya Pak Pet itu gunakan sisir tersebut untuk membersihkan kutu pada si musang. Caranya gimana? Caranya gampang, guys. Kalian tinggal sisirin bagian badan musang yang berpotensi untuk tempat berkumpulnya kutu. Biasanya itu ya, kalau kutu di musang itu dia sembunyinya di belakang telinga. Kemudian di bagian dagu, di leher sini. Kemudian di bagian ketiak. Kayak gitu. Kemudian di bagian pangkal ekor. Kayak gitu. Nah, kalian sisirin kayak begitu. Lebih baiknya kalian sisir merata, guys, dari ujung kepala sampai ujung ekor kalian sisirin semua. Nah, jangan disisir terus-menerus, kalian sisir sekali, habis itu kalian lihat kalau emang ada kutunya, kalian ambil kutunya dan kalian cemplungin di air supaya dia tenggelam ya. Nanti bakalan mati dengan sendirinya, guys. Begitu seterusnya, karena kalau kalian sisir terus-menerus, nanti percuma kutu yang udah nyantol di sisirnya itu dia bakalan balik lagi ke badan si musang. Jadi ketika kalian sekali nyisir harus kalian lihat, dan kalau ada kutunya harus segera kalian buang, guys, kayak gitu. Lakukan hal tersebut terus-menerus sampai kutu di badan si musang itu bersih. Nah, opsi yang terakhir, kalau ternyata si kutu ini susah banget buat dibersihin ya, karena kan ngebersihin kutu musangnya tergantung dari seberapa telatennya si owner. Nah, kalau nggak terlalu telaten dan si kutu ini nggak mau dibasmi atau nggak mau hilang, kalian bisa gunakan opsi yang ketiga, menggunakan obat. Yaitu kalau Pak Pet biasanya pakai Revolution, guys. Revolution itu adalah obat tetes
segini biasanya bungkusannya. Nah ini ampuh banget buat kalian yang ingin membersihkan kutu pada musang guys. Caranya gimana? Caranya gampang banget, kalian tinggal buka di ujungnya. Kemudian kalian teteskan di tengkuk si musang yang susah untuk dijangkau. Biasanya di sini ya, di tengkuk. Kalian teteskan dan kalian tunggu selama beberapa jam, kemudian si kutu-kutu ini bakalan mati dengan sendirinya guys. Kayak gitu. Jadi kalian nggak usah repot-repot ngerendam musang kalian di rebusan air sirih, atau kalian nggak usah repot-repot buat nyisirin si musang ini. Kalian cukup tetesin di tengkuknya dan kalian tunggu sampai si kutu-kutu ini semua tadi pada mati guys. Tapi kalau buat kalian yang telaten, buat kalian yang di rumah banyak waktu buat bareng musangnya, kalian bisa gunakan cara yang pertama dan yang kedua tadi, yaitu direndam menggunakan rebusan daun sirih atau kalian sisirin menggunakan sisir kucing guys. Dan semoga buat kalian yang musangnya ini berkutu, kutunya ini segera pergi dan musang kalian segera sehat seperti sedia kala. Karena beberapa kasus musang yang berkutu ini biasanya dia cenderung rewel guys, karena sering garukin badannya ya. Nah, kalau digarukin akhirnya luka dan kukunya kotor, nah itu bisa menjadi luka yang bernanah, kayak itu kadang nggak sembuh-sembuh. Bisa juga dia nafsu makannya berkurang karena dia terganggu dengan adanya kutu yang menyebar di badannya kayak gitu. Karena banyak banget efek-efek negatif yang bakalan timbul ketika musang kalian itu diserang oleh kutu guys. Itulah kenapa kita harus selalu menjaga kebersihan dari si musang, termasuk mengontrol apakah di badan si musang ini ada kutu apa enggak. Nah begitulah jika kalian ingin musang kalian itu sehat guys. Jadi penyebab gatal-gatal juga di badan musang itu biasanya beberapa kasus itu disebabkan oleh adanya kutu ya, selain adanya jamur. Nah mungkin itu dulu video kita kali ini. Kita udah bahas apakah yang menyebabkan musang kita itu berkutu dan bagaimana cara mengatasi musang yang berkutu, bagaimana cara membersihkannya dan bagaimana cara menanganinya. Tadi kita udah bahas secara tuntas. Insya Allah itu adalah beberapa hal yang biasa Pak Pet lakukan ketika ada musang Pak Pet yang berkutu kayak gitu guys. Cuman untuk kali ini kita nggak bisa kasih tutorialnya karena musang Pak Pet di sini alhamdulillah sekarang nggak ada yang berkutu, jadi kita nggak bisa langsung praktek guys. Dan sekali lagi buat kalian yang ingin tahu tips, trik dan tutorial lainnya tentang musang, jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat feeding, grooming, and breeding.